Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain yang kali ini akan kita mulai dari ayat 65 surah Al-Kahf, suratul Kahfi, yang menggambarkan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, atau dengan orang soleh yang bernama Khadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina. Maka keduanya, yaitu Musa dan Yusha, muridnya, bertemu dengan seorang hamba dari hamba kami, wal Khadiru, yaitu Khadir. Atainahu rahmatan min indina, yang kepada hamba itu kami beri rahmat dari sisi kami. Nubuwatan, maksudnya rahmat adalah nubuwah. Fi qaulin, menurut satu qaul, wa wilayatin, dan kewalian. Fi akhara, menurut qaul yang lain. Wa alaihi aktsarul ulama, dan bahwa Khadir itu wali, itulah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat Khadir, kita nyebutnya biasanya Khidir, itu bukanlah seorang nabi, melainkan seorang wali. Wa 'allamnahu min ladunna min qibalina, dan telah kami ajarkan kepada dia dari sisi kami ilman, pengetahuan. Ay ma'luman minal mughayyabat, yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Rawal Bukhari haditha anna Musa, Imam Bukhari meriwayatkan hadis, sesungguhnya Nabi Musa qoma khatiban fi Bani Israil, pernah berkhutbah, menyampaikan pidato pada Bani Israel. Ini asal muasal mengapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menemui Nabi Khidir. Fasu'ila, saat menyampaikan pidato itu, Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling banyak tahu? Faqala, maka Nabi Musa menjawab, ana, yang paling banyak tahu itu aku. Nabi Musa sebetulnya tidak bermaksud sombong ketika menjawab yang paling banyak tahu itu aku. Nabi Musa hanya ingin memberi keyakinan atau meyakinkan kepada kaumnya agar kaumnya tidak ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tapi lantaran itu, fa'ataballahu alaihi, Allah menguji kepada Nabi Musa. Allah menegur Nabi Musa. Islam yaruddal ilma ilaihi, tetapi Allah tidak mencabut ilmu, mengambil kembali ilmu dari Nabi Musa. Allah menegur Nabi Musa. Fa'auhallahu ilaihi, dan Allah beri wahyu kepada Nabi Musa, annali abdan bimajma'il bahraini. Allah informasikan, firman Allah, sesungguhnya aku punya seorang hamba di Majma'il Bahrain. Majma'il Bahrain ini menurut para peneliti di Mesir
sekarang ya berada di kawasan Ras Muhammad, ya. Teluk antara Teluk Aqaba dengan Teluk Suez di Mesir sana. Saya kebetulan sudah ke Mesir, tapi saya belum pernah ke Majma'il Bahrain secara khusus. Wa a'lamu minka, orang itu lebih tahu dibanding kau. Orang itu lebih pandai dibanding kau. Qala Musa, menjawab Nabi Musa, ya Rabbi, fa kaifa li bi, bagaimana aku bisa menjumpainya? Qala, Allah menjawab, ta'khudh ma'aka hutan, engkau ambil ikan, fataj'aluhu fi miktalin, lalu ikan itu engkau simpan di keranjang. Dan tentu karenanya ikan itu mati. Fahaitsuma faqaddal huta fahuwa sama, maka di mana tempat ikan itu hilang, kamu dapati ikan itu hilang, maka di sanalah adanya hambaku itu. Fa akhadha hutan, kemudian Nabi Musa mengambil ikan, faja'alahu fi miktal, dan ikan itu disimpannya di keranjang. Sumang tolako, kemudian berangkatlah Nabi Musa, wang tolako ma'ahu fatahu Yusha bin Nunin, dan berangkat juga menyertai Nabi Musa muridnya namanya Yusha bin Nun. Hatta ataya sokhrota, sehingga ketika keduanya sampai pada sebuah batu, wa wadu'a ru'usahuma, lalu keduanya terlentang tiduran, meletakkan kepalanya di batu itu, fanama, keduanya tertidur. Wa darabal hutu fil miktali, lalu ya, ikan yang di dalam keranjang itu bergerak. Fa kharaja minhu, dan ikan itu keluar dari keranjang. Fasaqata fil bahri fattakhadha sabilahu fil bahri saroba, ikan itu kemudian loncat mengambil jalan ke laut sampai ke laut. Wa amsakallahu anil huti jaryatal ma'i fasara alaihi mislat taqi, Allah menahan air alirannya ya, untuk ikan itu, sehingga ketika ikan itu jatuh seolah-olah ikan itu masuk ke terowongan sampai kemudian ikan itu sampai di laut. Falamma stayqadha nasiya sahibuhu ayyukhbiru bil huti, ketika terbangun Yusha, ia lupa menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa ikan itu hidup lagi kemudian loncat ke laut. Nah, Allah kasih lupa tuh Yusha, sehingga karenanya fangtolako baqiyata yaumihima wa lailatihima, keduanya melanjutkan perjalanan ya, di sisa malam dan siang itu. Sepanjang siang dan malam setelah mereka terbangun dari tidur di batu itu, mereka melanjutkan perjalanan hatta idza kana minal ghadati, sehingga ketika keduanya sampai di esok hari, qala Musa li fatahu, Musa berkata kepada muridnya, atina ghada'ana ila qawlihi wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Nabi Musa minta ikan untuk dimakan. Barulah diceritakan bahwa ikan itu sudah meloncat ke laut. Wa kana lil huti saroban wa li Musa wa li fatahu ajaban ila akhir.
Setelah diceritakan bahwa ikan itu meloncat ke laut, qala lahu Musa. Setelah diceritakan bahwa ikan itu meloncat ke laut, Nabi Musa kemudian mengajak Yusha untuk kembali ke Sokhroh, ke batu yang di batu itu dia tertidur. Dan di tempat itulah Nabi Musa dan Yusha bertemu dengan Khadir. Fawajada abdan min ibadina. Setelah bertemu dengan Khadir, qala lahu Musa. Nabi Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Apakah boleh aku mengikutimu untuk engkau ajarkan aku dari apa yang telah diajarkan kepada engkau berupa petunjuk atau kebenaran, ayaswaban, kebenaran, arsudu bihi, yang aku dapat petunjuk dari kebenaran itu. Qala, Khadir menjawab, innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Kata Khadir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan untuk hal itu. Fil hadis sabiq akibah hadhil ayah, pada hadis yang terdahulu setelah ayat ini, Khadir berkata, ya Musa, inni ala ilmin min Allah allamanihi. Aku berpegang pada ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadaku. La ta'lamuhu, yang ilmu itu kamu tidak tahu. Wa anta ala ilmi min Allah allamakahullah la a'lamu. Sedangkan engkau berpegang pada ilmu yang juga Allah ajarkan kepada engkau yang aku tidak tahu. Itu jawab Nabi Khidir. Apa jawab Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallahu sabira. Kata Nabi Musa, engkau insyaallah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Wala aksi laka amro, wa ghairu asin laka amro, dan aku akan tunduk, ya, tidak akan melawan perintahmu. Tak muruni bihi, ya, apa yang kau perintahkan kepadaku. Wa qayyada bil masyiati, Nabi Musa membuat takyid dengan mengucapkan insyaallah, ya. Dia tidak jawab satajiduni sabiro, tapi menggunakan insyaallah, li'annahu lam yakun ala thiqatin min nafsihi, sebab Nabi Musa tidak yakin, tidak percaya pada dirinya, fi maltazama, atas apa yang menjadi pegangannya. Wa hadhihi adatul anbiya'i wal awliya'i, ini kebiasaan para nabi dan para wali. Apa? Tidak iktimat melainkan kepada Allah, ya, walaupun dia merasa mampu, tapi iktimatnya sepenuhnya kepada Allah. Karenanya dia tidak bilang kamu akan dapati aku nanti sabar, tidak, insya Allah aku sabar. Sebab, ya, bagi para nabi demikian, Allah yasiku ila anfusihim tarfata'ain. Nabi tidak pernah bersandar kepada dirinya sendiri sekejap pun, melainkan bersandar kepada Allah. Qala, atas permintaan Nabi Musa itu, walaupun sudah ditolak secara halus oleh Nabi Khidir, tapi karena Nabi Musa mengatakan akan sabar dan tidak akan melawan, Khadir menjawab, fa init taba'tani fala tas'alni.
jika kamu mengikutiku, maka kamu jangan pernah bertanya kepadaku an syai'in, tentang apapun, tungkiruhu minni fi ilmika, yang kamu ingkar terhadap sesuatu itu berdasarkan apa yang kamu ketahui. Fasbir, dan harus sabar, hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai aku menceritakan hal itu kepadamu. Ay adzkuruhu laka bi'illatihi, sampai aku menceritakan sesuatu itu dengan alasannya kepada engkau. Itu syarat yang diajukan oleh Khadir ketika Nabi Musa mau mengikutinya. Faqabila Musa syarto, Nabi Musa menerima syarat Nabi Khidir. Di ayatan di adabil muta'allimi ma'al alim, Nabi Musa menjaga adab, tata krama seorang yang belajar kepada yang mengajar. Walaupun Nabi Musa seorang nabi, karena Nabi Musa sedang belajar, dia menghormati yang akan dia minta pelajaran. Kalaupun Khadir ini seorang nabi, tetapi para ulama, bahkan jumhur ulama meyakini bahwa derajat Nabi Musa lebih tinggi dibanding Khadir. Tetapi karena Nabi Musa akan belajar kepada Khadir, maka Nabi Musa menjaga adab, tidak membantah kepada Khadir. Setelah disepakati perjanjiannya, fangtolako, keduanya berangkat. Yamsyani ala sahil bahr, berjalan menyusuri tepi pantai. Hatta idza raqiba fis safinati allati marrat bihima, sampai ketika keduanya naik perahu yang melewati keduanya, kharaqahal Khadir, Khadir merusak perahu itu. Bi aniq tala'a lauhan aw lauhaini minha, dengan cara membolongi atau mencabut satu papan atau dua papan dari perahu itu. Injatil bahar, lambungnya divaksin dengan kapak atau dengan palu. Lama balagatil lujaja, ketika perahu itu sampai di tengah lautan. Menyaksikan Nabi Khadir merusak perahu, qala lahu Musa, Nabi Musa spontan bilang kepada Khadir, akhraqtaha, mengapa engkau rusakkan perahunya? Litugriko ahlaha, untuk menenggelamkan penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah melaksanakan sesuatu yang mungkar. Ay aziman mungkaron, sesuatu yang sangat mungkar. Ini berdasarkan pengetahuan Nabi Musa. Menurut yang diketahui oleh Nabi Musa, yang dilakukan oleh Khadir itu sangat salah. Bukan cuma merugikan, tapi membahayakan. Walaupun ruya annal ma'a lam yadkhulha, diriwayatkan pengerusakan perahu oleh Nabi Khadir itu tidak sampai membuat air masuk ke dalam perahu. Jadi tidak membahayakan penumpang perahu. Atas protes Nabi Musa, qala, Khadir menjawab, alam akullak innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku katakan, sungguh engkau tidak akan mampu sabar bersamaku, kata Khadir. Ketika Nabi Musa protes, baru kemudian Nabi Musa tersadar, qala la tu'akhidni bima nasitu ay ghafaltu 'anit taslimi lak.
jangan kamu menghukumku atas kealpaanku, yang aku lupa bahwa aku ini akan pasrah kepada engkau, wa tarkil ingkari alaika, dan tidak akan membangkang kepada engkau. Nabi Musa lupa bahwa ia sudah berjanji tidak akan ingkar, ia akan menerima apapun yang dilakukan oleh Khadir. Wala tulhikni min amri usra, dan jangan kamu paksakan tukallifni dari perkara yang aku kesulitan. Masyaqqatan fi suhbati iyyaka, kesulitan di dalam hal aku menyertaimu. Ai amilni fiha bil afwi wal yusri. Maksudnya Nabi Musa minta agar Khadir memperlakukan dia dalam situasi itu, karena buat Nabi Musa bukan hal yang mudah, dengan toleransi dan kemudahan. Akhirnya oleh Khadir permintaan Nabi Musa diterima. Fantolako, mereka kedua berangkat lagi. Ba'da khurujihima minas safinati, setelah keduanya keluar dari perahu. Yamsyani, keduanya berjalan lagi. Hatta idza laqiya gulama, sehingga ketika keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki, lam yablughil himsa, yang anak laki-laki itu belum mencapai usia balik, masih anak-anak. Yal'abu ma'asybyan, anak laki-laki itu tengah bermain dengan anak-anak yang lain. Ahsanuhum wajhan, anak laki-laki itu paling ganteng wajahnya. Apa yang terjadi? Faqatalahul Khadir, Khadir membunuh anak laki-laki itu. Bi'ang dzabahahu bisikini, caranya dengan menyembelihnya pakai golok, mutaji'an, dengan cara anak laki-laki itu dibaringkan. Awik tala'a ra'sahu biyadih, atau kepalanya dicabut dengan tangannya Khadir. Aw daraba ra'sahu bil jidar, atau Nabi Khadir membenturkan kepala anak itu ke tembok. Mengenai hal ini aqwalun, ada beberapa pendapat. Wallahu a'lam. Nanti kita sama-sama tanya kepada Nabi Musa saat nanti kita bertemu di surga dengan beliau. Amin. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata lagi kepada Khadir, aqatalta nafsan zakiyatan, mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, aitahiratan, lam tablugh haddat taklifi, yang belum sampai pada ketentuan taklif, pada batasan taklif. Wa fi qiraatin zakiyatan, dibaca zakiyatan bitasdidil ya'i bila alifin, ya-nya ditasdid tanpa alif. Kalau tadi kita baca zakiyatan, dalam qiraat yang lain zakiyat. Bi ghairi nafsin, lam taqtul nafsan, tanpa ia membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ay mungkaron. Lafaz nukra boleh juga dibaca nukuro bisukunil kafi wa dhammiha. Qala, menjawab Nabi Khidir, alam aqul lak, bukankah aku sudah katakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Zadalaka alama qablah, Allah menambahkan laka, kalau sebelumnya alam akul innaka, sekarang alam akul laka. Di adamil udhri huna, karena tidak ada alasan dalam hal ini. Walihada,
dan karenanya atas protes dari Nabi Musa, qala, Nabi Khadir menjawab, in sa'altuka an syai'in ba'daha, Musa, jika kamu bertanya lagi tentang sesuatu setelah ini, in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku minta kepadamu tentang sesuatu setelah hal ini, fala tusahibni, maaf. Qala, Nabi Musa menjawab, in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku bertanya lagi kepada engkau tentang sesuatu setelah ini, ay ba'da hadhil marrah, setelah kali ini, setelah bertanya tentang bagaimana kenapa Khadir membunuh anak laki-laki, fala tusahibni, la tatrukni asba'uka, maka jangan kamu biarkan aku mengikutimu. Qad balagta min ladunni uzra, sungguh engkau telah sampai dari sisiku uzur fi mufaraqatika li, dalam hal berpisahnya engkau kepadaku. Nabi Musa minta agar diberi kesempatan lagi. Baru jika masih melakukan protes, ya, Nabi Musa mempersilahkan Khadir untuk meninggalkannya. Fantolako, maka berangkatlah keduanya meneruskan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin, sehingga ketika keduanya sampai pada penduduk satu daerah, dia Antokiyatun, namanya daerah itu Antokiyah, istat'ama ahlaha talaba minhumut ta'ama bidiyafah, keduanya minta kepada penduduk Qaryah itu agar diberi hidangan. Fa'abau ayyudayifuhuma, tetapi mereka enggan menjamu Musa dan Khadir. Fawajada fiha jidaron, keduanya mendapati di Qaryah itu ada tembok, irtifa'u mi'atu dhiro'in, yang tingginya 100 dhiro', yuridu ayyang qaddo ayyakrubu ayyaskuto limilanihi, tembok itu hampir roboh karena miring, sudah miring. Fa'aqamahul Khadiru biyadih, Nabi Khadir lantas memperbaiki tembok itu dengan tangannya, meluruskan tembok itu dengan tangannya. Nah, setelah Khadir memperbaiki, meluruskan tembok itu, qala lahu Musa, Nabi Musa bilang ke Khadir, lau syi'ta latakhidta, wa fi qira'atin latakhudta, Khadir, jika engkau mau, engkau bisa mengambil alaihi ajro, dari memperbaiki tembok itu, dari meluruskan tembok itu, upah, ya, ju'lan haitsu lam yudayifuna ma'a hajatina ila ta'am, karena mereka tidak memberi hidangan kepada kita padahal kita sedang butuh-butuhnya makan. Qala lahul Khadiru, setelah memperbaiki tembok itu, berkatalah Khadir kepada Musa, kata Khadir, hada firaku, ay waqta firaqi baini wa bainik, ini adalah waktu, ya, pisah antaraku dan engkau. Saunabbiuka, aku akan menjelaskan kepada engkau, qabla firaqi lak, sebelum aku berpisah dengan engkau, bita'wili ma lam tastati alaihi sobro, dengan penjelasan, dengan takwil, ya, apa yang kamu tidak mampu sabar atasnya. Ammas safinatu, adapun perahu, fakanat lima sakina asrotin
Perahu itu milik 10 orang-orang miskin. Boleh patungan. Ya'maluna fil bahr. Ya'maluna fil bahr biha mu'ajaratan laha talaban lil kasbi. Mereka bekerja di laut dengan menyewakan perahu itu sebagai usahanya. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku bermaksud membuat perahu itu rusak, membuat perahu itu cacat. Wa kana wara'ahum, sebab ada di belakang mereka, idza raja'u au amamahumul an, atau di depan mereka sekarang, malikun kafirun, raja yang kafir, ya'khudhu kulla safinatin, yang akan merampas setiap perahu, solihatin, yang bagus, gosban, ya, secara paksa, secara gosab, ya. Nasbuhu alal masdar al-mubayyan li nau'il akhdi. Gosban ini menjelaskan cara mengambil perahunya, yaitu secara paksa, secara gosab. Itulah kenapa Nabi Khadir merusak perahu yang mereka tumpangi. Hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Wa amal ghulam, adapun anak laki-laki yang dibunuh itu, fakana abawahu mu'minaini, kedua orang tuanya beriman. Fakhashina ayulhiqahuma tugyanan wa kufra. Aku khawatir anak itu akan memaksa kedua orang tuanya untuk berbuat jahat dan kufur. Fa innahu kama fi hadits Muslim, sebab seperti halnya dijelaskan di dalam hadis Muslim, ya, tubi'a kafiron, anak itu dicap sebagai orang kafir. Walau asya la arhaqahuma dzalika limahabbatihi lahu. Jika anak itu hidup kemudian dewasa, ya, maka anak itu akan memaksa kedua orang tuanya untuk ikut kufur, untuk ikut jahat, dan orang tuanya akan ikut karena kecintaannya kepada dia, kepada anak itu. Fa aradna ayyubdilahuma atau ayyubaddilahuma bitasdidi wa takhfif. Kami bermaksud mengganti anak itu bagi kedua orang tuanya. Siapa yang dimaksud kami ini? Rabbuhuma, Tuhan keduanya. Mengganti khairan, yang lebih bagus minhu, dari anak itu. Apa lebih bagusnya? Zakatan ay sholihan wa tuqan, soleh dan ketakwaannya. Wa aqraba minhu ruhma, dan lebih mendekati kasih sayangnya, maksudnya lebih menyayangi kedua orang tuanya. Makanya dibunuhlah ala Khadir anak itu. Hal yang juga tidak diketahui oleh Nabi Musa. Wa amal jidaru, adapun tembok yang diluruskan oleh Khadir, fakana li gulamaini yatimaini, itu milik dua anak yatim. Fil Madinati, di kota. Wa kana tahtahu kanzun, di bawah tembok itu ada simpenan. Ya, malun madfunun, harta yang dipendam, min zahabin wa fiddatin, berupa emas dan perak. Lahuma, milik kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma sholiha, kedua ayah anak itu wa kana abuhuma sholiha, dan adalah ayah kedua anak itu soleh. Fahufidha bisolahihi fi anfusihima wa malihima, maka atas kebaikannya terjagalah, ya, jiwa dan harta kedua anak itu. Fa'arada rabbuka ay yablughu ashuddahuma inasa rusdihima, maka Tuhanmu, Musa, maksudnya kepada Nabi Musa, bermaksud agar kedua anak yatim itu sampai pada usia dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan anak yatim yang dua itu mengeluarkan simpenan keduanya, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Lafaz rahmatan
maf'ulun lah. Itu menjadi maf'ul lah, amiluhu aroda. Fa aroda rabbuka. Amilnya aroda. Itulah kenapa kemudian oleh Nabi Khidir tembok diluruskan. Padahal tembok itu sudah mau roboh. Wa ma fa'altuhu. Nah, ini kata kuncinya. Wa ma fa'altuhu. Dan aku tidak melakukan apa yang sudah diceritakan tadi. Ai ma dzukira min kharqis safina, dari merusak perahu, wa qatlil gula, membunuh anak, wa iqamatil jidar, menegakkan tembok, an amri ai ikhtiyari, bukan kehendakku. Apa yang aku kerjakan itu bukan atas kehendakku, bal bi amri ilhamin, tetapi itu atas perintah ilham minallahi, dari Allah. Zalika ta'wilu ma lam tastati atau ma lam tasti alaihi sabra. Itulah takwil, itulah penjelasan atas perkara yang engkau tidak mampu sabar atasnya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Karena waktu, ya, saya cukupkan sampai di sini ayat yang saya bacakan, dan sebelum diakhiri ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama, betapapun kita tidak boleh merasa lebih dari orang lain. Nabi Musa diberi pelajaran oleh Allah lantaran ia mengatakan bahwa ialah yang paling pandai di antara kaumnya. Walaupun itu betul, seharusnya hal itu tidak dinyatakan. Jadi betapapun perasaan lebih dari orang lain, ini tidak boleh ada pada diri kita. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang punya pengetahuan ada yang maha mengetahui. Ada peribahasa kita yang cukup bagus dan populer, di atas langit ada langit. Yang kedua, Allah mengajarkan Nabi Musa untuk belajar dari orang yang statusnya sebetulnya lebih rendah dibanding beliau. Ini pelajaran untuk kita, agar kita jangan pernah merasa gengsi. Belajar sesuatu, apalagi yang terkait dengan ilmu Allah. Jangan pernah kita merasa lebih sehingga kemudian kita gengsi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dia mau belajar kepada Khidir. Hal mana yang menurut jumhur status Nabi Khidir ini lebih rendah dibanding status Nabi Musa. Nabi Musa ini bukan cuma seorang nabi dan rasul, tetapi ia termasuk ulul azmi minar rusul, di antara rasul yang punya kedudukan spesial. Yang ketiga, mengambil ibrah dari Nabi Musa, dalam thalabul ilmi kita harus menjaga etika, menjaga tata krama. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa saat menuntut ilmu. Karenanya contoh dari salafun as-shalih, ya, para pendahulu kita yang soleh-soleh itu sangat dalam thalabul ilmi sangat ikhtiram, sangat memberi penghormatan kepada guru-guru. Ya. Hal yang sekarang kita rasakan sudah mulai pudar. Sekarang banyak guru sudah tidak merasakan penghormatan, terlebih guru-guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal. Padahal apapun yang diajarkan, tetaplah ia seorang guru bagi kita. Yang keempat, status Nabi Khidir ini memang kontroversial. Bukan cuma soal apakah beliau ini seorang nabi atau seorang wali. Bukan cuma itu, tetapi ada kontroversi yang sampai sekarang masih diperdebatkan, yaitu
apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Banyak orang meyakini Nabi Khidir atau Wali Khidir, siapapun lah, masih hidup. Banyak yang punya keyakinan itu, dan karenanya banyak juga cerita-cerita wallahu a'lam. Saya berlepas dari cerita-cerita itu, no comment. Cerita-cerita orang pernah bertemu dengan Nabi Khidir, mendapatkan ijazah, bahkan mendapatkan petuah. Bahkan kalau bertemunya dalam mimpi, ya tentu itu bukan hal yang muskil ya, bukan hal yang mustahil. Tapi kalau bertemunya bi'aini, dengan wujudnya secara utuh, wallahu a'lam. Ya. Tapi bagi orang yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, tentu itu hal yang bisa terjadi. Ya. Hanya para ahli hadis ya, seperti Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih berpegang pada pendapat bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan, diantaranya kalau Nabi Khidir masih hidup, tentu Nabi Khidir harus menemui Nabi Muhammad, sebab ia menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak ada hadis sahih menjelaskan pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Khidir, atau Nabi Khidir menemui Nabi Muhammad. Tidak ada hadis sahih mengenai hal itu. Yang kedua, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Kami tidak pernah menciptakan manusia sebelum engkau Muhammad abadi. Afa immit tafahumul khalidun, apakah jika kamu mati Muhammad, mereka akan hidup abadi? Tentu tidak. Nah, berdasarkan itu, maka para ahli hadis mayoritas berpendapat Nabi Khidir sudah tidak ada. Yang kelima, tentu ya, saat ini kita semua umat Nabi Muhammad SAW harus mengacu kepada syariah yang dibawa oleh baginda Nabi. Karena ya, jika kemudian ada orang-orang yang mengaku beramal seperti Khidir, ketika misalnya melanggar syariat, ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Oh, saya udah lain kelas. Oh, kamu tidak lihat sholat saya di Mekah, misalnya. Maka orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka orang semacam itu tidak dapat diterima. Atau misalnya ada orang melakukan kemaksiatan, khomer, ya, itu kan dalam syariat Nabi Muhammad dilarang, haram. Dia tenggak dengan alasan, bagiku khomer tidak memabukkan dan lain-lain. Dia beramal dengan dalih apa yang dilakukannya itu karena posisinya sudah seperti Nabi Khidir. Ini pun tidak dapat diterima. Ya. Kita umat Nabi Muhammad harus mengacu, mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah